Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah lillah billah lillahi ta'ala. Bermula ini suatu bab pada menyatakan mukaranah niat. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan, jangan lupa subscribe, nyalakan tombol lonceng notifikasinya, dan share ke teman-teman Anda agar video ini bisa membawa manfaat buat orang banyak. Adapun di dalam takbiratul ihram, yaitu terpakai segala ahli fikih dan i'tikad, segala ahli sunnah wal jamaah pada mazhab Imam Syafi'i. Mudah-mudahan meridai Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Ketahuilah olehmu bahwasanya mukaranah niat dalam takbiratul ihram itu wajib, seperti kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dan wajib memukaranahkan akan niat di dalam takbiratul ihram, dan hakikat niat itu adalah kehendak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni yaitu hakikat zat sekalian yang mewujud. Yang mewujud itu zat gaib. Di dalam gaib, niat itu dinamai akan dia sirril kahfi, artinya yang tersembunyi. Kemudian diturunkan niat itu, ya niat itu kepada sir, maka dinamai niat itu rahasia di dalam rahasia. Kemudian diturunkan pula niat itu kepada sirusih, sifat, artinya kepada rahasia aning jernih, maka dinamai akan dia niat itu azam, yakni cita-cita namanya. Diturunkan pula niat itu kepada siril kolbi, ditaruhkan di tengah-tengah hati, maka bergeraklah hati terus menerus merasa dan mesra, mengata dan mesra ke segala anggotanya, maka tahqiqan tubuh dengan fatihah hatinya, maka tatkala itulah dinamai akan dia niat. Bermula niat itu yaitu kasat sesuatu yang disertai dengan perbuatan, itulah niat namanya. Adapun mukaranah niat dalam takbiratul ihram itu di atas ada 4 perkara. Irupiyah, tuzuyah, bastiyah, kamaliyah. Adapun mukaranah urupiyah itu terpakai pada semua orang Islam, orang awam, maka sah sembahyang memakai 2 karena hukumnya menghimpunkan segala rukun yang 13, dan terhimpunlah rukun 13 pada 3 perkara, yaitu pertama kalbi, kedua kauli, ketiga fi'il, yaitu yang terkandung pada kasat tak mana jalannya ratain. Kasat adalah menentukan niat, ta'rat adalah menentukan fardu, ta'yin adalah menentukan waktu. Adapun kafiyat, cara gaya memakai mukaranah urupiyah itu, hendaklah dimulai mukaranah itu daripada alif Allah. Sempurnakan niat itu kepada akbar, dan jangan
kemulai Ih, parak sih. daripada alif Allah, yaitu hendaklah ia sertakan tatkala mengata lidah akan Allahu Akbar, maka hatinya ingat, aku berbuat fardu ini atau aku membahayakan fardu ini. Menundukkannya sama saja, ambillah yang mudah. Adapun mukaranah tusuiyah itu yaitu mukaranah yang sia-sia, artinya harus memakai dia. Adapun mukaranah dastiyah itu yaitu memakai oleh segala anbiya dan aulia Allah. Adapun kaifiatnya, aturannya, caranya, gayanya memakai mukaranah astiyah ini hendaklah dihadirkan tatkala mengambil wudhu hingga sampai salam. Maka hadirlah niat itu tatkala mereka Allahu Akbar, maka kata di dalam hatinya, aku berbuat fardu ini, maka Apel lah Rol malam ini Rol. ia akan dirinya itu hanya akuan diri Allah Tapi Ta'ala kenapa minggu tadi nggak apel? semata-mata. Minggu kemarin. Allah hakikat niat, ialah hakikat niat. Dan Kenapa? apabila Nggak ada apanya. belum tahu hakikatnya memakai mukaranah Iya, ini, nggak tak kasih gaji ya. melainkan Seharusnya- rupiah juga seharusnya bisa yang jalan kita dia, pakai, Rul. karena mukaranah itu sudah masyhur pada segala ahli Islam. Ialah kesudahan bicara mukaranah Seharusnya hari Jumat sudah gajiannya Rol ya. telah berkata, hamba Bisa yang jalan hari Minggu. fakir dan hina, Tapi untung nggak segala kasih saudaraku hari yang Jumat. mulia, ketahuilah Jadi uangnya olehmu nggak bahwa pakai. Aman. sembahyang itu atas 3 perkara, kasat, Iya. ratain. Gak bohong, emang bener. Adapun pengertian kasat itu artinya menyengaja mengata niat akan berbuat sembahyang baik fardu atau sunat, hendaklah Jadi santai mulik. dikasatkan juga. Adapun pengertian ta'arat itu artinya menentukan fardu dan niatnya dalam kedudukan sembahyang. Adapun pengertian ta'yin itu artinya menentukan waktu sembahyang, misalnya johor jam berapa. Dalam kedudukan sembahyang lagi, mukaranah ini terbagi pula dan berbagi. Apa-apa dinamai daripada alif dan sempurnakan kepada Allahu Akbar dan dihimpunkan mukaranah itu kepada suatu huruf saja, ia alif, dan dapatlah ia menghimpunkan mukaranah yang 3. Demikian selanjutnya bahwasanya mukaranah orang saufiyah dinisbabkan si alif itu dapat menghimpunkan yang 3, kasat ta'ratain. 4. Niat kamaliyah. Adapun mukaranah niat yang terpakai kepada orang yang ahli safiyah dinamai akan dia dinamai mukaranah kamaliyah, maka yaitu terlebih mulia daripada tarekat kuliah namanya, artinya jalan yang lebih tinggi. Itulah pakaian segala aulia Allah. Maka mukaranah kamaliyah itu kapiatnya tiada ia mempunyai atau membawa kasat ta'ratain. Sesungguhnya tiada aku bawa, tetapi tiada aku tinggal dia pada
tarekat ini karena kasat tak ratain itu tiada aku bahwa sebab sudah aku nyatakan kepada af'al kita. Penjelasan, adapun kasat kepada af'al kita itu misalnya kita di dalam pekerjaan yang lain daripada sembahyang tiap-tiap sampai waktu, maka pegiliran ia mengambil air wudhu itu berdiri terus sembahyang. Coba kita pikirkan, badan itu dapatkah berjalan sendirinya jika tiada dengan perintah hati? Maka langsung pengertian perintah hati itu menjadi kasat adanya, tiada ada kata dan bicara, hanya dengan gerak diamnya sudah menjadi makna. Adakah sembahyang itu dengan fi'il saja semata-mata? Jikalau tidak dengan hati, melainkan kesemuanya itu dengan serta hati, maka yang demikian itu jadilah dia kasat. Begitu pula pengertian ta'arad kepada af'al kita, seperti kita meninggalkan sembahyang atau pekerjaan yang lainnya dengan sendirinya gerak badan kita berhenti. Itu jikalau tidak dengan hati, mana segala fi'il kita terjadi. Kalau tidak dengan kehendak hati juga, maka jadilah itu ta'arad. Begitu pula pengertian ta'yin kepada af'al kita, berdirilah kita di dalam sembahyang. Ketika itu dapatkah badan memilih waktu? Jikalau tiada kehendak hati jua yang berlaku, maka jadilah itu ta'yin. Demikian kata niat itu sebetulnya di dalam hati dan bukanlah niat itu kata hati. Dengan sesungguh dari pikiran kita memahami niat itu ataupun dalam hati, sama pula mengkasatkannya, maka adalah niat itu bila harfin wala sautin. Niat itu tiada huruf dan tiada suara. Inilah pengertian niat yang sebenar-benarnya. Jikalau niat itu dikata itu kata hati, niscaya dia ada huruf, dan jika dikata niat itu dengan lidah, maka dia ada bersuara. Maka sesungguhnya niat itu adalah yang dapat menghimpunkan kasat dengan fi'il serta diperbuatnya. Itulah niat namanya, karena sudah ittifaq dengan dalil dan kitab, seperti kata Imam Nawawi radhiyallahu anha, bermula niat itu yaitu kasat atau menyengaja sesuatu dipesertakan dengan perbuatan, itulah niat sempurna. Dengan syak lagi dengan perkataan ini, karena pada hakikat badan tiada bergerak sendirinya melainkan dengan perintah hati. Begitulah badan, hati, nyawa dan sir itu pun tiada bergerak melainkan dengan perintah sir, dan sir itu tiada juga dapat bergerak melainkan dengan kudrat iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sekian dulu dari saya. Apabila ada salah-salah kata, salah dalam ucapan, salah dalam perbuatan, saya mohon maaf. Minta halal, minta ridho fid dunya wal akhirat. Tujuan kita membuat konten video ini agar supaya orang lebih paham, lebih mengerti, lebih mencintai kepada ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih cinta kepada sesama,
agar kita semua saling bercinta-cintaan, saling berkasih sayang, saling mengasihi, saling mencintai satu dengan yang lainnya, agar kita semakin cinta kepada negeri kita Indonesia Raya ini. Indonesia Raya ini harus kita cintai, harus kita junjung tinggi. Mencintai negeri ini sama dengan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cintailah negeri kita tercinta ini. Lewat sana kan, lewat sini. Wassalam al-fakir.